Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kawan-kawan yang tentunya memiliki kapasitas di perizinan nih. Hadir Pak Anton, senior banget. Assalamualaikum. Salam. Salam investasi. Ya, dan di sebelah kanan saya ada Pak Wahyu. Assalamualaikum, salam investasi. Sebelah kanan ujung nih, bukan kanan luar ya. Ada Pak Heri. Assalamualaikum, salam investasi. Dan tidak asing lagi di sebelah kiri ujung nih. Ini ujung tombak liberonya dari Kadin, Pak Dede. Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pemirsa semua, barangkali kita ada kumpul di sini. Ini tentunya agar banyak manfaat bagi kita semua. Karena beliau-beliau ini orang yang sangat sibuk mengurusi perizinan di Kota Bandung. Nah, untuk pertama kita ingin lihat, baik bukan dikatakan secara jujur, secara fakta, kita ingin lihat kondisi-kondisi perizinan. Mangga mulai dari Pak Sekretaris, nanti ke Pak Koordinator, dan Pak Ketua nanti akan menyambungkan. Silakan dimulai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam investasi. Untuk Ya, salam semua. investasi ya Pak. Salam investasi. Oh Ini ini ya, salam bukan investasi. presisi ya. Bukan. Investasi Ini Jadi gini, bukan gini. Investasi. Jadi gini ya. Ya. Kalau gini mah baca ini apa namanya? Lagu Amerika Serikat. Oke, salam investasi sekali lagi. Kompak ya, salam investasi. Oke. Ya. Silapan Pak. Ya, menunjukkan bahwa investasi kita harus terus bertumbuh, meningkat ya. Setuju? Dan juga harus bisa memberikan dampak yang signifikan khususnya untuk masyarakat dan para pelaku usaha ya. Dan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat di Indonesia di kita, khususnya Kota Bandung. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih Pak Nopidi ya, di Kadin Kota Bandung dan Pak Dede, Pak Wahyu, Pak Heri ya, sama-sama jajaran DPM PTSP. Saya mohon izin mewakili Pak Kadis, Pak Roni. Oke, DPM PTSP kan naon Pak? DPM PTSP itu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ya. Jendelanya banyak. Insya Allah ya. Jadi kita ingin memberikan layanan terpadu ya, terintegrasi satu pintu ya. Nah, kita sekarang alhamdulillah sudah berubah nih dengan dasar hukum yang terbaru nih, Undang-Undang Nomor 6 ya. Tentang tahun 2023 baru tentang penetapan Perpu ya, peraturan perundang-undangan nomor 2 tahun tentang Cipta Kerja ya menjadi undang-undang. Nah, dasar hukumnya itu. Kedua ada peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021. Sebelumnya undang-undang berapa Pak? Undang-undang nomor 11 tahun 2020. Ya, 3 tahun CK ya. CK ya. Ya, CK. Nah, itu kan terjadi perubahan, ada penetapan Perpu ya. Terus selanjutnya ada PP 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, dan PP nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Itu dasar hukumnya ya, Bapak Ibu. Sedikit mungkin Ya. Pak Sekretaris, boleh saya tanya nih, kan tahun 23 nih kan ya, undang-undangnya. PP-nya belum ada nih? PP-nya ada. Ini yang tadi saya sebutkan nomor 5 dan nomor 6. Tapi tahun 2001 ya? PP-nya Ya, masih? PP-nya masih tahun relevan? 2021. Dan PP 5 dan PP 6 tahun 2021. Nah, ini juga masih dalam proses revisi ya. Ya, ada revisi Pak, masih dalam proses oleh Barangkali BKPM. masyarakat Ya. mungkin menanyakan kalau Ya. sudah ada undang-undang, biasanya ada peraturan pemerintah ya. Nah, ini sedang digodok berarti Pak. Digodok, ya. Berarti yang 2001 masih relevan ya? Masih relevan. Baik, lanjut Pak. Sepanjang itu tidak ada perubahan, ya masih jalan gitu Pak. Iya, masih berlaku. Nah, ini definisinya perizinan berusaha berbasis risiko adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko, Pak. Jadi OSS itu. Jadi sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola, yang diserahkan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Dalam hal ini Kemeninvest dan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. BKPM berarti. Ya, BKPM RI ya. Kita sudah pusat, daerah, kementerian, lembaga itu sudah menjadi satu sistem yang terintegrasi. Ya. Nah, di situ kategori pelaku usaha di sini kan ada sistem online sulit, ada UMK dan ada non UMK Pak. Nah,
UMK itu adalah ada orang perseorangan, badan usaha. Sedangkan dengan UMK itu ada orang perseorangan, ada badan usaha, ada perwakilan, dan ada badan usaha luar negeri. Nah, jadi itu umumnya secara garis besar seperti itulah ya. Jadi di sini ada ini. Terus di sini juga ada menyangkut permodalan UMKM-nya. Di sini ada berdasarkan PP 7 tahun 2021 ya, tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Dan juga ada permodalan bagi penanaman modal asing. Jadi kalau usaha mikro itu paling banyak 1 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kalau usaha kecil itu lebih besar lagi, 1 miliar sampai dengan paling banyak 5 miliar ya. UMK masih. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Terus yang ketiga usaha menengah, lebih dari 5 miliar sampai dengan paling banyak 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Nah, kalau penanaman modal asing dikategorikan sebagai modal besar dengan modal usaha besar dari 10 miliar per bidang usaha ke BLI 5 digit ya, per lokasi proyek tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, modal ditempatkan dari sektor paling sedikit 10 miliar. Terus jenis perizinan berusaha sesuai PP 5 tahun 2021 ini perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan oleh kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya. Perizinan berusaha mencakup 1. Perizinan berusaha berbasis resiko, NIB, dan sertifikat standar dan izin ya Pak ya. Yang kedua, perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha atau dikenal dengan UMKU ya. PB-UMKU ya. Nah, itu usaha namanya UMKU untuk menunjang kegiatan usaha ya. Nah, jadi itu ada NIB, ada sertifikat standar, ada izin ya Pak ya. Jadi perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. Terus tingkat Baik, mungkin resikonya sedikit Pak Ya. Sekretaris, mungkin menarik sekali ya sebetulnya Ya. secara fakta ya. pemerintah sudah memfasilitasi Ya, dengan memfasilitasi. aturan administrasi sudah jelas. Tapi bagaimana sekarang nih di lapangannya kira-kira faktanya? Ya. Apakah pemahaman berbasis resiko saya sendiri mungkin belum paham banget gitu ya sebagai Ya. masyarakat, apalagi masyarakat yang tidak pernah berkecimpung mungkin di persoalan itu. Kadang-kadang masyarakat tidak peduli ya, kurang peduli gitu. Penting mah mau jalan pintas, gak sabaraheun, beresan lah ya kan gitu. Nah itu akibat frame seperti itu, akhirnya mereka tidak mau tahu ya. Ujung-ujungnya selalu begitu. Nah ini menumbuh suburkan faktanya kepada elemen-elemen yang mengambil keuntungan barangkali ya di posisi itu. Ini aturan. Kadang-kadang maaf mungkin ke masyarakat refleksinya kayaknya sulit gitu jadinya ya. Aduh ribet, sabaraheun lah kan gitu ya. Ini bahasa lapangan ya Pak Wahyu. Nah kira-kira pengen faktanya dari perubahan-perubahan tadi, apa yang menjadi perubahan cukup cepat gitu menurut saya. Maaf, Kadin aja Undang-Undang 187 can robah-robah udah 40 tahun lebih nih Pak Wahyu, Pak Anton ya. Kita juga harus berubah Pak Dede ya. Ini harusnya dinamisnya sekali. Ini perizinan dari tahun 2020 ya. 3 tahun sudah berubah faktanya. Berarti ada dinamis. Apa yang membedakannya, fakta apa kira-kira sehingga menurut saya cukup signifikan dan cukup cepat. Mana itu mungkin ditanggapi dulu itu ya. Jadi fakta, data dan realita barangkali ya. Kalau lihat dari fakta sih sebenarnya jumlah NIB kita nih tahun ini aja sudah hampir 28.000 ya. Terus juga dari tahun 2021 itu sudah hampir 90. Dan target berapa Pak kira 28.000? Kalau target boleh ya. Itu targetnya 71.000 tahun ini. Berarti sudah mencapai 30%. Kurang lebih 35%. Oke. Tadi targetan tahun ini 71.000. Masih on schedule tuh Pak? Masih on schedule. Kita masih ada waktu nih kurang lebih 6 bulan lagi. Jadi saya mohon bantuan dalam kesempatan ini juga ke Kadin. Kita bersama-sama untuk target ini bisa melebihi melebihi. Jadi kepada para pelaku usaha masyarakat, usaha mikro, kecil, menengah, semuanya mari kita fasilitasi lah ya pembuatan NIB ini yang sebenarnya begitu sangat mudah, dan kita juga berkolaborasi dengan perangkat daerah, Pak Camat, Pak Lurah, juga Pak RW, Pak RT ya, pokoknya semualah termasuk dengan Kadin yang selama ini kalau dengan Kadin sudah berjalan Pak ya,
fasilitasi pembuatan NIB itu menunjukkan angka yang luar biasa ya, alhamdulillah. Dan malah Kota Bandung ini termasuk NIB yang dapat apresiasi ya. Tahun kemarin ya, kita dapat yang tertinggi lah Di di se-Indonesia. bukan di Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat Oh, dulu iya. lah. Jawa Barat dulu kita peringkat. Luar satu. biasa nih Luar ya, biasa. DBMPTSP membuat lompatan-lompatan Iya. sehingga tadi ada keyakinan di tahun Iya. 2024 ya Pak Sekretaris ya Iya. akan tercapai target dari 70 ribuan kurang lebih, sekarang sudah di angka 28 atau 35%. Iya. Di sebelah kanan saya ini orang-orang teknis nih, kira-kira Iya. ada fakta apa kira-kira yang Iya. dilihat dari pengkondisian itu, karena Iya. tadi ada menyinggung berbasis resiko. Hmm. Resiko mah resiko dapur yang saya tahu masyarakat mah. Ini pangan naik, wah resikonya jadi masalah gitu. Kira-kira apa nih, fakta apa? Saya ingin digali perubahan dari tahun 2020 ke 2023 ini apa sih Iya. fakta yang menariknya yang harus masyarakat ketahui. Kita izin Banyak Pak. silakan Pak Wahyu. Ya, Pak Ayu, Pak Heri, silakan nimbrung Interaksi, nih. Pak, Masih ya. ada waktu kita nih. Iya. 4 menit ke depan. Fakta yang sebenarnya itu terjadi perubahan paradigma, Pak. Sebetulnya yang perlu ditekankan itu Paradigma. perubahan paradigma. Hmm. Dari perizinan yang berbasis izin kepada perizinan yang berbasis risiko. Dulu kita mengenal ada namanya izin usaha perdagangan. Iya, Teman-teman siup, tadi ya. lah udah Iya, siup biasa. tuh sudah. Hmm. Ada yang izin usaha industri, Iya, IUI, IUI. bahkan ada izin mendirikan bangunan. Iya, Iya. Itu namanya izin. Iya. Iya. Nah, setelah terbitnya tadi disampaikan oleh Pak Sekdis, Undang-Undang Cipta Kerja yang mulai dari 11 2020, kemudian PP, karena memang kan itu sepanjang perjalanan itu dibuat di MK Pak. Oh iya, betul. Kemudian dinyatakan apa ya namanya bersyarat-bersyarat, Iya. gitu ya, harus dibuatkan penyempurnaannya, makanya disempurnakan terus sampai dengan saat ini. Itu faktanya itu ya. Makanya itu. Nah, Jadi kemudian pemerintah merespon ya. respon. Oke. Karena tadi terbit yang asalnya adalah PP 521 Pak, tadi disampaikan Pak Nokidi bahwa itu sebagai dasar bagi kami untuk bergerak adalah peraturan pemerintahnya, PP-nya. Nah, di situ juga kita mulai bergerak berdasarkan tadi tingkat risiko. Jadi dulunya berdasarkan izin, sekarang berdasarkan risiko. Risiko itu ada 3, risiko rendah, Iya. risiko menengah. Terus sedang ya. Menengah ya, Menengah. menengah itu ada 2 Pak, menengah Ya, rendah, menengah tinggi. Oh. Nah, yang satu lagi risiko tinggi. Nah, inilah tingkat risiko inilah yang menentukan nanti jenis perizinan berusaha apa yang dikeluarkan. Kalau menengah rendah, yang rendah itu cukup dengan NIB. NIB sebagai perizinan berusaha untuk tahap persiapan dan tahap komersial. Nah, kemudian yang NIB tadi sama dengan menengah yang rendah, Pak. Sama Itu ya. sama NIB cukup. Tapi ditambah sertifikat standar. Iya. Sertifikat standarnya hanya pernyataan mandiri dari pelaku usaha. Nah, untuk tingkat risiko yang menengah tinggi sama NIB, tapi NIB-nya untuk tahap persiapan saja. Nah, dia untuk operasional komersial, dia membutuhkan sertifikat standar yang terverifikasi. Nah, disinilah peran perangkat daerah teknis untuk melakukan verifikasi terhadap permohonan izin yang disampaikan. Misalkan untuk KBLI perdagangan, maka dinas pengampunnya adalah dinas perdagangan. Nanti setelah dinas perdagangan memberikan hasil verifikasinya bahwa ini dapat disetujui, maka teman-teman kita di bidang perizinan, misalnya Pak Heri, nanti akan melakukan persetujuan di bidang itu dan nanti Pak Kadis akan menerbitkan izin. Sertifikat standar yang sudah terverifikasi. Baik, sebelum Pak Wahyu, ini cukup menarik ya, artinya sudah ada paham nih kayaknya yang mendengarkan dan layanan kita juga prima banget. Iya. Oke Pak Dede, kira-kira ada Ya. fakta lain nih yang belum terungkap. Ya, terima kasih Pak Nauf, terima kasih juga Pak Sekdis, Pak Wahyu dan Pak Heri ya sudah hadir di podcast kita. Saya setuju apa yang disampaikan dengan Pak Anton bahwa memang betul Kota Bandung ini menjadi kota yang nomor 1 dalam pembuatan NIB dengan beberapa macam atau berbagai prestasi yang sudah diberikan. Ya, kita apresiasi dari Kadin, mengucapkan terima kasih. Yang selama ini kita juga sudah jelas sudah berjalan ya Pak ya. Iya. Kita dengan DNPTSP sudah hadir Betul. dari setiap Alhamdulillah. kegiatan-kegiatan pembuatan NIB. Fasilitasi. Ada perwakilan dari Kadin yang membantu proses kegiatan tersebut. Ya, ini niatan kita
sebelum akhir tahun 2003 ya kita Ya. sampaikan. Kita akan komitmen akan bantu pemerintah dari sisi apa yang kira-kira membuat masyarakat juga menjadi lebih tahu edukasi kepada pemerintah. Baik Pak Dede, tadi saya pikir untuk pertama nih kita sudah menghangatkan suasana. Ya. Sama Pak Heri ya, Ya. Pak Heri tunda dulu ya. Nah, artinya tadi sudah faktanya mengatakan responsif sekali pemerintah terhadap dinamisnya perkembangan perizinan yang diperlukan masyarakat dan sangat merespon kebutuhan-kebutuhan masyarakat dengan pembuktian adanya elemen dari regulasi ya, yang tentunya akan diteruskan dengan peraturan pemerintah yang terbaru. Baik, nih semakin memanas tuh karena orang ramai, ruangan kecil aja. Nih kebetulan hari ini hari Jumat ya, dan kebetulan kita akan menghadapi Idul Adha ya. Selamat Idul Kurban, Idul Adha yang tentunya mudah-mudahan kita diberi kesehatan, kekuatan dan berkah. Amin. Hari ini hari Jumat tanggal 14 Juni, jadi Idul Adha itu jatuh pada tanggal 17 ya. Nah, kembali lagi bahwa tidak ada izin untuk Idul Adha, itu mah sudah pasti. Baik Kang, jadi kita lihat lagi nih, hari ini kita tentunya ingin lebih fokus tentang masalah izin-mengizin. Kadang-kadang meureun masyarakat yang nanya, tanah-tanah aing, terus duit-duit uing, cenanya kunaon mah kayak izin itu kan jadi ribet, izin teh kudu kieu. Nah, itu juga kan perlu pemahaman bersama ya. Karena kalau tidak dipahami mah kadang-kadang jadi fitnah yang dimunculkan dan sebagainya. Nah, ini masyarakat perlu tahu. Saya ingin sedikit menyinggung dengan Kang Heri nih. Kang Heri, kira-kira data-data yang ingin disampaikan, kalau tadi Kang Anton, Pak Sekretaris menyampaikan target 71.000 itu menjadi kunci NIB di tahun 2024 dan alhamdulillah sudah tercapai di 28.000 ya Pak Heri, artinya sudah 35%. Dan mungkin nanti tolong deh sebetulnya di Bandung itu masih bisa dioptimalisasikan angkanya mungkin 150.000 kayak gitu supaya cepat gitu masalah perizinan. Saya ingin Kang Heri bicara dulu kira-kira tentang data lain gitu yang ingin dibenahi yang tadi Pak Sekdis menyampaikan. Mangga Kang Heri. Terima kasih, selamat siang menuju sore. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Sekdis bahwa memang target untuk di kita DPMPTSP Kota Bandung untuk pencapaian NIB di tahun sekarang kurang lebih 71.000 pencapaian dengan sampai dengan hampir sekarang semester masuk ke pertama kurang lebih kita masuk pada angka di 28.000. Tentunya kita lebih mengoptimalkan lagi pencapaian target-target NIB tersebut. Tentunya ya untuk mendukung indikator kinerja utama kita itu di peningkatan investasi tentunya, dan yang kedua di pelayanan perizinan itu sendiri, itu yang menjadikan indikator kinerja utama kita di DPMPTSP. IKU ya? IKU kita di DPMPTSP tentunya ya. Kami juga mengharapkan dukungan dari masyarakat luas dalam hal ini yang mempunyai usaha dalam hal ini. Kami sangat mendukung dalam hal ini, mensupport untuk seluruh warga Kota Bandung khususnya untuk dapat memproses izin ini sendiri. Seperti itu. Di kami ada namanya layanan sakedap atau sarana anjungan kemudahan perizinan dalam hal ini. Khusus untuk para pelaku UMK untuk kategori resiko rendah ada layanan sekedap, insya Allah kita dapat menyelesaikannya kurang lebih hanya 10 menit. Insya Allah kita dapat membantu warga Kota Bandung yang mempunyai usaha dengan resiko rendah untuk perseorangan. Insya Allah kita dapat membantu memproses perizinan tersebut lebih cepat. Baik. Dulu Kang Heri nih, saya ingin kembali sedikit ke Pak Sekdis dulu ya. Ini tugas berat menurut saya Pak. Artinya apakah sudah mumpuni kompetensi yang ada di DPMPTSP, SDM-nya nih Pak ya? Jangan-jangan jadi beban ya karena mungkin skill. Nah itu saya ingin juga Pak Sekdis mengungkapkan
kekurangan ataupun data-data satu mungkin kuantitatif dari layanan kita ya, SDM-nya mumpuni cukup atau perlu ditambah nih, atau mungkin perlu ada strategi lain upskilling ataupun up management lain gitu Pak, yang barangkali mungkin sudah ada di indikator kinerja utama kira-kira. Mungkin ada hambatan apa ya, mungkin ini yang perlu disampaikan dulu Pak Sekretaris. Mangga Pak Sekretaris. Iya, terima kasih Pak Nopidi. Jadi kalau untuk SDM sih insya Allah ya, kita SDM DPM PSTP Kota Bandung ini sudah memenuhi lah ya, memenuhi sesuai target standar gitu ya, dan juga kompetensinya, potensinya juga kita kan Berapa jumlahnya Pak sekarang Pak di DPM? kurang lebih ada 86 orang ya di DPM PSTP. Nah, jadi kita masih sedikit dong Pak ya, kalau di pajak kan 200 lebih Pak. Ya, karena kita kan sekarang sistem Masih pemerintahan berbasis elektronik. Kita sudah, ini contoh yang benar. Jadi kalau sudah berbasis berbasis elektronik harus kurang dong. Ya, gitu. Bukan PHK bukan Pak ya? Hanya tetap ini kan butuh upaya kolaborasi tetap. Iya. Kita nggak bisa kerja sendiri. Betul, Makanya kita terima kasih nih ke Pak Ketua Kadin, beserta jajaran Pak Nopidi, Pak Dede, jajaran semuanya ya, Pak Weli dan kawan-kawan semua lah. Ya, jadi ini salah satu upaya membangun Kota Bandung terkait dengan investasi ini dengan semangat kolaborasi dan bareng-bareng gitu kan. Jadi kita tetap kita membutuhkan bantuan dari berbagai pihak untuk target yang disampaikan oleh Provinsi Jawa Barat ya. Dalam hal ini kita ditargetkan 71.000 itu dari provinsi Pak. Nah, jadi kita target ini teh yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat 71.000 untuk Kota Bandung. Jadi ada 27 kabupaten kota diberikan target masing-masing. Tentu sudah ada perhitungan-perhitungannya. Termasuk juga kita diberikan target terkait investasi ya Pak Wahyu. Tapi tidak nolak tuh Pak. Nah, Itu Pak, Bandung kena 100 ya, nolak lah, wanian gitu Pak. Ini kan kalau bicara target kan mungkin sudah ada perhitungan ya, udah ada ini, tapi udah ada data dan tentunya ada ininya, ada kajiannya, ada perencanaan yang ini ya. Jadi menurut saya misi yang anggaplah misi yang tidak mungkin atau ya disebutnya ini teh sesuatu yang tidak mungkin, tapi kalau kita bisa bersama-sama bekerja, Kenapa tidak? ya kolaborasi, Kadin semua, asosiasi yang lain juga masyarakat, perangkat daerah tadi yang sebutkan, pokoknya pentahelix stakeholder semua lah ikut bersama-sama mendukung proses pembuatan NIB ini, insya Allah. Nah makanya kami sekarang saya berterima kasih nih ada kegiatan podcast HIPMI ini, sekali lagi atas nama Pak Kadis menyampaikan salam hormat, terima kasih, dan juga kegiatan seperti ini tolong nanti penting nih kepada teman-teman kita yang terutama juga yang baru mau aja ada karetak gitu ya, mau usaha, kita fasilitasi Pak untuk membuatkan NIB ini gitu kan. Nah karena dari NIB ini kita bisa memapping nanti pendampingan permodalan, terus juga bisa dampaknya banyak Pak, lapangan kerja dan lain-lain ya, termasuk juga kita ingin dampak sektor yang lainnya, pengangguran dan lainnya termasuk juga. Jadi memang kita ingin mengikis ya, pengangguran gitu. dan kemiskinan dengan gitu. mempercepat akselerasi, NIB. memfasilitasi Ya. NIB, karena akan dapat fasilitas dari Dari stakeholder lain ya, dari permodalan, Pak, investasi, dari dan sebagainya. Disbagi, Wah ini sebetulnya kolonisasi nih, bukan organisasi. Pak Dede tadi disinggung nih peran Kadin nih kayaknya untuk mendukung ini. Jadi apakah sejauh mana nih di Kadin punya program untuk mendukung apa yang dilakukan langkah-langkah? Karena kita Pak sehari minimal kalau kita waktu 6 bulan 350 NIB sehari ini Pak, target kita mulai libur inilah. Oke. Kira-kira tuh Pak Dede ada data apa kita sih harus yang turun nih sampai RW karena barangkali Pak Anton nih sebetulnya sudah menganggap DPMPTS mah ready, siap gitu dengan 80 berapa tuh Pak? Iya 86 udah lebih dari cukup gitu. Nah Kadin cuma 3 orang katanya Pak yang ngurus ini, enggak ya? Bapak 200 kalau ada Bapak. Kira-kira Pak Dede silakan. Ya, terima kasih Pak Nov. Tadi yang disampaikan Pak Sekdis juga betul adanya. Jadi memang Kadin itu memang berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya kita bisa membantu pemerintah, khususnya dalam hal ini kan DTM PTSP ya, dengan keterlibatan kita ya berharap program ini bisa jalan. Cuman untuk kondisi di lapangan kita lihat fakta saja ya,
memang betul permohonan itu banyak sekali ya NIB itu, tapi ada kalanya yang menjadi titik lemah ini yang perlu kita perbaiki Pak. Iya. Ya. Salah satunya adalah misal begini Pak, banyak para pengusaha kita UMKM ini kan orang yang secara ilmu untuk IT-nya kan kurang Pak. Kebanyakan keluhan-keluhan datang ke Kadin itu adalah diantaranya adalah saya nggak tahu password sama username-nya. Nah pada saat mereka menanyakan itu kadang banyak kendala Pak. Nah ini yang harus diantisipasi ya. Ya, ada kalanya misalnya orang tuanya, kemudian orang tuanya dia di luar kota, ini benar sama orang tuanya, pengen dirubah, pengen tahu, mesti hadir dulu, otomatis kan dia mesti balik lagi. Waktu ya dan biaya, karena kan dia mesti verifikasi muka kalau nggak salah ya, itu salah satunya. Jadi maksudnya begini, DNTPSP ini mungkin lebih mengenalkan kembali bahwasanya mengingatkan para pengusaha atau UMK yang mendaftar NIB untuk mencatat username dan passwordnya. Di samping di backup oleh DNPTSP supaya pada waktu dia menanyakan tidak mesti dia harus turun, berikan saja kalau memang dia itu punya NIB, begitu Pak. Itu maksud saya. Satu hal lagi mungkin kendala yang ada di tadi sama Pak Wahyu betul, resiko ada 3, ada rendah, menengah, dan tinggi ya. Menengah dibagi 2, menengah rendah, menengah tinggi. Nah ini yang menjadi persoalan di lapangan. Pernah saya sampaikan dalam podcast sebelumnya ya, bahwasanya kalau saya lihat verifikasi yang berjalan ini masih belum maksimum Pak. Salah satu kendala yang saya sendiri sampai sekarang masih komunikasi dengan kementerian Pak, yaitu adalah PKKPR. Nah, para pengusaha, kalau untuk pengusaha UMK, saya pikir tidak ada masalah, karena dengan NIB sudah cukup ya. Nah kita coba untuk beranjak ke non UMK, ya di UMK itu yang ada kendalanya dari non UMK. Baik Pak Dede, nih kita sebelum mulai memanas nih, karena podcast kita dikatakan podcast petahana pembangunan ekonomi fakta Kadin sehat. Nah gayanya pun maung, nah ini mulai maung nih Kadinnya nih, hati-hati Pak Wahyu. Nah, sekarang Pak Wahyu kira-kira tadi counter data kita seperti apa tadi Pak Wahyu, ada kendala-kendala sehingga nanti apa solutif dari apa yang disampaikan tadi? Kira-kira Pak Wahyu ada masukan lain? Enggak? Terima kasih Pak. Mungkin kaitan dengan penggunaan username password itu bersifat pribadi. Betul. Sepertinya itu menempel kepada masyarakat atau pelaku usaha. Kita hanya membantu dan itu menjadi rahasia yang memang harus dipegang oleh pelaku usaha. Nah, kalaupun memang tadi masukannya bagus, barangkali kita bisa mencatatkan Pak sebagai exit strategi lah ketika pelaku usaha lupa. Nanti mungkin kita bisa membantu dengan catatan-catatan. Dengan catatan mungkin kita dibantu layanan sakedapnya tanggal berapa, kapan dan di mana. Nanti database-nya kita akan sempurnakan terkait itu dan kita akan simpan dan kerahasiaannya mungkin ini yang harus kita jaga. Nah, kemudian kedua, kaitan dengan memang persetujuan ini yang namanya persetujuan ini memang ada tingkat kesulitan Pak, masih birokratif, betul prosesnya panjang PKKPR. Namun kita harapkan ini akan segera teratasi Pak, solusinya bisa kita selesaikan ketika regulasi mengenai RDTR Kota Bandung selesai. Nah, ketika Kota Bandung sudah memiliki RDTR yang disahkan tadi, nanti si petanya itu nanti kita akan overlaykan dengan sistem OSS, menyatu ke dalam sistem OSS sehingga nanti tidak perlu lagi persetujuan Pak, tapi sifatnya hanya konfirmasi. Nanti kan kalau PKKPR itu menurut ketentuan itu 20 hari kerja. Menurut ketentuan 20 hari kerja. Kenyataan sekarang masih lebih dari 6 bulan. Ada yang pas, ada yang lebih. Baik Pak Wahyu, kan itu kan di ranah kita mah selalu tepat. Di ranah orang lain yang lama. Betul sekali Pak. Kalau di kami bisa kami pastikan dalam 1 menit, 2 menit kita klik sudah selesai. Nah, ketika misalnya tadi RDTR sudah selesai, ya menyangkut institusi lain kan kita bisa tidak bisa. Pak Wahyu, biarlah dulu ya singgungannya jangan diteruskan. Ada yang kesinggung nanti. Tapi Pak Heri menarik, Pak Heri yang membuka awalnya sakedap tadi Pak. Ya, jadi salah mana ini gitu. Gimana sakedapnya ini Pak? Itu tolong diuraikan kenapa memakai fraksinya sakedap gitu.
Yang nama Sakedap tadi sudah saya sampaikan bahwa Sakedap itu adalah singkatan sarana Bukan anjungan- Saenggala, bukan ya? sarana anjungan kemudahan perizinan. Oke. Itu adalah awalnya merupakan proyek perubahan Pak dari Pak Kadis Hmm. ketika mengikuti diklat BIM diklat BIM 2 tingkat 2 Oh, kalau tidak salah. Tulisan beliau ya. Ya, itu merupakan Proyek proyek perubahan dari Pak Kadis dan diaplikasikan dan ternyata memang mendapat sambutan yang bagus dari masyarakat karena mencoba mendekatkan dan mempermudah dalam hal ini. Selain Sakedap di kami ada MPP itu ada Sakedap untuk drive-thru Drive-thru. yang dimana pengendara sepeda motor cukup hanya mendaftarkan hanya mungkin kurang lebih 10 menit bisa selesai. Oke, Dan juga baik. mungkin tambahan Ya. satu lagi ada Sakedap keliling Mbak dalam hal ini Oh. dimana kita mempunyai Mobile ya. Mobile, ya. sarana mobile kita mendatangi ke tiap kecamatan. Oh. Oh, luar Biasa. biasa. Semakin terbuka sekali ya pasti